Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, Kamis 17 Agustus 2023, segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Serahkan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Satu langkah ke belakang. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 2, 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Gerak. Pada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Langkah 3 maju. Jalan. Gerak.
kanan, gerak. Jalan di depan. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Tiap-tiap berjalan 2 kali dorong kanan. Langkah tetap maju. Jalan. Jalan kanan. Jalan. Jalan di kanan. Gerak. Kiri. Gerak. Lurus kanan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menang para jasa pahlawan yang gugur membela kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita mengheningkan cipta, memberikan penghormatan doa bagi beliau-beliau. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Terus. Yang kita hormati pengurus Yayasan Misi Palembang, para dekan, wakil dekan, para kepala kantor, kepala prodi dan sekretaris prodi, dan yang kita banggakan para dosen, teknik, dan mahasiswa Universitas Katolik Musikalitas. Salam Pancasila. Merdeka. Baik, terima kasih. Hari ini kita bersyukur bahwa kita diberikan cuaca yang baik, tetapi lebih dari itu kita diberikan nikmat kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan pendiri bangsa. Maka dalam kesempatan baik ini,
saya ingin mengajak kita semua merefleksikan 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan, kemudian kita memaknai tentang keterjajahan, dan kita memaknai tentang apakah kita sudah merasakan kemerdekaan yang semestinya. Kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah, mendengar sejarah kemerdekaan, maka makna kemerdekaan adalah bagaimana para pendiri bangsa berupaya untuk melepaskan keterbelengguan dari para penjajah kolonial. Dan merdeka dimaknai sebagai terbebas dari kebelengguan itu, bebas berekspresi, bertindak, berlaku, dan melakukan hal-hal apa saja yang kemudian menjadi nikmat. Namun demikian, tentunya kebebasan tersebut ada batasan-batasan yang harus diikuti. Dan kemudian keterjajahan artinya ada pihak lain yang kemudian mengintervensi diri sehingga apa yang menjadi kebebasan itu terganggu, terbelenggu. Nah, tentunya itu adalah bagaimana kita memahami, mencoba merefleksikan bagaimana merdeka keterjajahan dari masa lampau. Bagaimana bangsa lain menjajah Indonesia. Dan hari ini sekali lagi saya ingin mengajak kita merefleksi bagaimana 3 hal itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sebagai sivitas akademika. Di sini kita ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa. Yang pertama mungkin tentang kemerdekaan. Tentunya sebagai dosen, sebagai tendik, sebagai mahasiswa, kita sudah dikaruniai kemerdekaan saat kita bisa memilih secara bebas merdeka institusi yang kita tempati hari ini. Saya meyakini bahwa sebagai dosen di antara kita tidak ada yang kemudian dipaksa untuk menjadi dosen di sini. Tetapi kita punya pilihan bebas waktu itu untuk memilih mengabdikan diri sebagai dosen. Artinya itu sudah merdeka. Terlepas mungkin di sini juga ada para imam biarawati, biarawan yang kemudian harus dipaksa oleh kongregasi atau oleh pimpinan keuskupan untuk terlibat di dunia pendidikan kita. Tetapi saya maknai sebenarnya itu bukan keterpaksaan. Karena tatkala para imam, biarawan, biarawati memilih bebas untuk bergabung pada kongregasinya, pada diosesanya, itu semestinya sudah menjadi pilihan merdeka. Para tendik pun demikian. Tatkala memutuskan untuk melamar menjadi bagian dari karyawan-karyawati Yayasan Musikalitas, ditempatkan di universitas atau ditempatkan di staf yayasan, itu juga pilihan merdeka. Karena pada dasarnya tidak ada yang memaksa untuk bergabung. Dibuktikan bahwa dengan kerelaan hati datang menandatangani kontrak menjadi bagian. Pun demikian mahasiswa. Semestinya tatkala sudah meregistrasikan diri sebagai mahasiswa UKMC, itu juga pilihan merdeka. Artinya tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang kemudian membelenggu bagaimana pilihan bebas untuk memilih itu. Namun demikian, bahwa kemerdekaan itu tentunya harus ada batasannya. Harus ada norma-norma yang menjadi pembatas bagaimana merdeka yang sesungguhnya atau justru kita menjadi liar dan cenderung menjadi arogan. Apa itu? Aturan. Jadi tatkala kita menjadi dosen, maka kita harus mengikuti tata aturannya ada. Itu sebagai konsekuensi. Apakah aturan yang ditentukan oleh yayasan, aturan yang ditentukan oleh universitas, bahkan aturan-aturan yang ditentukan oleh Dikti sebagai institusi yang menjadi regulator. Maka kemerdekaan kita memilih, tapi kemerdekaan kita juga untuk menjalankan semua normatif yang ada. Sebagai tendik pun demikian. Sebagai tendik tentunya
kita juga harus mengikuti tata aturan yang ada, yang telah ditentukan oleh otoritas-otoritas yang punya kewenangan. Pun mahasiswa juga harus ada aturan-aturannya, ada pedoman akademik, ada pedoman-pedoman yang harus diikuti. Nah, kemudian bagaimana kita memaknai tentang keterjajahan? Kita menjadi merasa tidak merdeka karena kita masih terjajah. Kalau dulu Indonesia atau bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara dijajah oleh bangsa asing, maka yang bisa saya refleksikan saat ini adalah kita sebagai anggota komunitas UKMC seringkali kita justru dijajah oleh diri sendiri. Kalau tata aturan, semua pedoman itu bukan sesuatu yang menjajah, itu suatu konsensus yang harus kita ikuti. Apa yang kemudian menjadi penjajah bagi diri sendiri? Yang seringkali menjadi penjajah bagi kita adalah alam pikiran kita sendiri, ego kita sendiri. Tatkala ada aturan baru tentang kedosenan, kita mulai bergunjing, mulai ribut, mulai keberatan. Artinya kita terjajah karena apa? Karena tidak siap untuk menerima apa yang menjadi konsekuensi. Pun demikian tendik misalnya. Terjajah juga seringkali karena diri sendiri, yang kemudian protes dengan aturan, protes dengan keadaan. Kenapa? Karena seringkali kita terjajah karena kita membatasi alam pikir berdasarkan apa yang kita pikirkan, bukan yang mestinya dipikirkan bersama-sama secara kolektif. Pun demikian mahasiswa seringkali juga terjajah karena dirinya sendiri, walau mungkin ada catatan. Bisa saja mahasiswa juga terjajah karena dosennya. Bisa mahasiswa terjajah karena tendiknya. Maka untuk mahasiswa saya beri pengecualian. Seringkali terjajah bukan karena diri sendiri, tapi bisa juga terjajah oleh orang lain di lingkungan kampus. Maka bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu? Memaknainya adalah bagaimana kita kemudian sekali lagi harus merefleksikan dua hal tersebut. Apakah memang kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kita justru masih terjajah oleh diri kita sendiri? Atau jangan-jangan kita dosen seringkali menjajah orang lain? Maka ini menjadi refleksi yang penting buat saya dan untuk kita semua. Bahwa untuk menghapus keterjajahan itu pertama-tama kita harus mulai belajar untuk berpikir terbuka. Kita harus mengingat kembali keberadaan kita di sini. Siapa yang membawa kita ke sini? Yang membawa kita ke sini adalah diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah mengingat itu, memaknai itu, kiranya kita tidak lagi terjajah oleh diri kita sendiri, oleh pikiran-pikiran sempit yang akhirnya motivasi turun, yang akhirnya kinerja rendah, yang akhirnya hanya memprotes orang lain. Tapi kita tidak pernah memprotes diri sendiri karena kita sendiri yang memilih. Untuk para mahasiswa, jangan khawatir. Kalau kalian masih terjajah oleh dosen atau tendik, kalian punya hak untuk membebaskan keterjajahan itu. Sampaikan kepada unsur pimpinan, unsur pengelola, siapa yang kemudian membuat kalian terjajah. Dan mari kita bersama-sama melepaskan dari belenggu keterjajahan itu, dan kiranya hari kemerdekaan 78 tahun ini membawa semangat kita untuk menjadi pribadi yang merdeka secara hakiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Merdeka! Siap! Got! Menyanyikan lagu wajib nasional. Bangsa
Pembacaan doa. Marilah kita mengucap syukur atas kemerdekaan dengan berdoa seturut penghayatan agama kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkaulah sumber kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau nyatakan dalam wujud tanah air Indonesia. Semua Kau himpun menjadi satu, nusa, bangsa, dan bahasa, yaitu Indonesia. Anugerah inilah yang telah kami hidupi berkat kemerdekaan yang Kau limpahkan bagi bangsa kami yang pada hari ini genap berusia 78. Allah yang Maha Kuasa, bumi Indonesia dengan segala isinya telah Kau percayakan supaya kami olah demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu cita-cita kemerdekaan bangsa kami. Namun kami menyadari tanpa bantuan-Mu kami tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Maka kami mohon, kuatkanlah persatuan dan semangat kami untuk selalu ambil bagian dalam gerak memajukan masyarakat kami yang dipenuhi dengan keanekaragaman. Jiwailah para pemimpin bangsa kami agar semakin mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam damai dan persatuan bangsa untuk menuju Indonesia semakin maju. Kami juga bersyukur padamu atas banyak orang yang begitu tulus memperjuangkan perdamaian dan atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya menuju kebaikan. Namun demikian masih sering terjadi peristiwa yang dapat mengoyak rasa persatuan bangsa kami dengan alasan keagungan ajaran agama tanpa sikap toleransi dengan yang lain. Semoga Engkau berkenan membimbing kehidupan bangsa kami dengan sikap saling menghargai adanya perbedaan dalam kebinekaan atas dasar Pancasila. Berkatilah juga kami seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Musikaritas agar mampu menjadi warga negara yang setia terhadap dasar negara Pancasila dan senantiasa hidup kami diterangi oleh kebenaran dan ilmu pengetahuan. Semua ini kami aturkan demi kemuliaan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Dos! Tiga! Dos! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin barisan membubarkan barisannya. Upacara selesai.